sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina nikmatal iman, nikmatal Islam. Wassalatu wassalamu Rasulillah khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-kiram. Abnai talabah wa banati talibat, azzakumullah. Alhamdulillah di hadil fursah thayyibah, dalam kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan materi akidah kita di Mustawa Tsani Asyar 12. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan kemarin kita telah membahas di antara Asmaul Husna adalah Al-Ghaffar. Dan insyaallah di hadil fursat thayyibah kita akan membahas tentang Ar-Razzaq. Kita meyakini bahwa min fadhaili Asmaul Husna, di antara keutamaan Asmaul Husna adalah kita mengantarkan kita untuk meraih surganya insyaallah. Dengan catatan bahwa kita memahami makna dari Asmaul Husna, kemudian juga berupaya untuk menghafalkannya, dan bagaimana kita mengamalkan konsekuensi dari pemahaman kita terhadap Asmaul Husna. Ketika kita tahu Al-Ghaffar, kemarin maknanya adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka kita juga berakhlak dengan akhlak Al-Ghaffar tadi, akhlak Allah tadi, agar bisa menjadi pemaaf ya. Abnai talabah banati talibat sallallahu Ar-Razzaq ya, yaitu dari kalimat rizik, rizqun. Kita menyadari bahwa rizki Allah itu sangat banyak ya. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan rizki dari Allah SWT, rizki yang penuh keberkahan dan menjadi bekal untuk hidup kita di dunia ini dan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Abnai talabah wa talibat, azakumullah, ta'rifuhu ya, definisinya bahwa Ar-Razzaq ya, mushtaqun min lafdi razaqo. Mushtaqun min lafdi razaqo. Razaq itu terambil dari kalimat razaqo atau rizqun atau rizki. Wa rizqu lahu ma'anin katsiratun minha bimakna wujudu ta'am wa ma yahtaju ilaihi min ujratin wa amanin wa matorin wa ghairiha. Farizqu huwa kullu ma a'tahu Allahu min na'amin hissiyatin kanat au ma'nawiyah. Ya. Dan makna dari kalimat ini adalah rizki itu memiliki makna yang banyak. Di antaranya adalah adanya makanan. Kita bisa menikmati makanan yang ada di hadapan kita, yang kita nikmati. Dan termasuk juga rizki apa yang dibutuhkan dari ujroh, dari gaji, dari balasan, wa amanin, rasa aman, wa matorin, dan adanya hujan dan yang lainnya. Maka rizki itu adalah apa yang Allah berikan dari berbagai nikmat yang ada hissiyah, baik nikmat yang kelihatan ya, yang dirasakan, atau maknawiyah, atau yang tidak dirasakan atau enggak kelihatan ya. Kemudian masih lanjut ta'rifuhu. Warada lafdzur Razzaq marratan wahidah fil Qur'anil Karim. Ternyata kalimat Razzaq itu sendiri itu muncul satu kali ya, di Al-Qur'an Karim, yaitu firman Allah, innallaha warazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kuat ya. Surah Ad-Dariyat ayat 58. Ar-Razzaq bimakna annallaha yu'til arzaq al-katsirah li makhluqatihi ala istimrarin wa dawam.
Rozak ini memiliki makna bahwa Allah memberikan rizki yang sangat banyak bagi makhluk-makhluknya, ya, secara kontinu, secara terus menerus dan ya terus menerus. Jadi dari mulai dia lahir ya, sampai wafatnya itu sudah dapat jatah rizki dari Allah SWT. Lihada qala Imam Al-Ghazali, Allahul ladzi khalaqa rizqa wa khalaqa talibahu wa arsalu ilaihi wa khalaqal asbab hatta yatana'am bil insan. Menurut Imam Ghazali rahimahullah, bahwa Allah lah yang menciptakan rezeki dan menciptakan pemintanya ya, dan mengirimkan pada peminta rezeki tadi dan menciptakan sebab-sebabnya untuk meraih rezeki agar manusia itu menikmati dengan rezeki tersebut. Abnai tolaba penetoliban alaikumullah, berarti manusia ini menikmati rezeki yang Allah berikan untuk kehidupannya di dunia. Selanjutnya, ketika kita meyakini Allah Ar-Razzaq, maka kita juga berupaya untuk ta'asi billah bisifat rizq, menjadikan contoh atau menjadikan teladan, menjadikan uswah, mengambil contoh dari sifat Allah Ar-Razzaq ini. Jadi setiap Asmaul Husna kita bisa jadikan contoh teladan dalam kehidupan kita. Ya. Kullu insanin madmunun birizkihi. Ya. Bisa kita ambil pelajaran atau ambil contohnya adalah bahwa manusia itu terjamin dengan rizkinya. Allah dhaminun rizki makhlukatihi. Allah penjamin atas rizki makhlukatihi. Qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah di antara binatang melata atau makhluk yang melata di bumi ini kecuali atas Allah rizkinya. Rizkinya itu ditanggung oleh Allah SWT di surat Hud ayat 6. Yang kedua adalah as-sa'yu bikulli juhdin wal qanaah. Upaya dengan segala kesungguhan dan di sisi lain perlu qanaah. Al-husulu ala rizki la budda minas sa'i. Tidak serta-merta untuk meraih rizki diam-diam saja. Tapi upaya untuk mendapat rizki itu harus ada usaha. Li'anna Allah Ta'ala khalaqal asbab. Karena Allah SWT menciptakan sebab-sebab. Wa ja'ala li'abdihi qudratun wa ja'ala li'abdihi qudratan ala sa'i. Ya, di sisi lain Allah jadikan pada hambanya kemampuan untuk berusaha. Wa idza hasala 'ala rizqi wa radiya bima hasala wa qana'a lidzalik. Setelah ada upaya, kemudian berupaya untuk meraih, maka kalau mendapatkan rizki, maka rodiyah, dia ridho apa yang didapatkan dan qanaah ya. Qanaah ya. Merasa puas ya. Tidak merasa puas dengan rizki itu. Qanaah la budda an takuna ba'dal umuril atiyah. Makanya sikap qanaah atau merasa menerima apa adanya itu harus setelah beberapa hal berikut ini. Pertama, as-sa'yul halal bikulli juhdin. Upaya yang halal ya. Mencari rezeki yang halal dengan segala upaya, dengan segala kesungguhan. Aribhu awin najah min nasail halal. Nah, yang berikutnya adalah keuntungan dan kesuksesan dari usaha yang halal. Insyirah sadri bima hasala min ribhi wasa'il halal. Yang berikutnya adalah lapang dada dengan apa yang didapatkan dari keuntungan dan usaha yang halal tadi. Abnai tolabah banat tolibat, berarti qanaah itu punya makna dan ya setelah mendapatkan beberapa hal berikut ini. Ada upaya yang halal, ada keuntungan dari upaya yang halal, kemudian lapang dada apa yang didapatkan. Kemudian berikutnya ya, mengambil contoh dari sifat Allah Ar-Razzaq adalah irsalu rizki ilal akhirin. Itu adalah memberikan atau mengantar rezeki pada ke yang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Ata'asi bi sifat rizq razzaq bi an yakuna wasilatan lil akhirin fi husuli rizki. Kullama hasala min ala rizqil katsir hariso alal infaq alal akhirin. Ya ini. Ketika ya atau mengambil contoh atau beruswah, menjadikan toladan dengan sifat Ar-Razzaq ini berarti juga menjadi sarana bagi yang lain untuk mendapatkan rezeki.
Itu menjadi perantara ke yang lain untuk dapat rezeki. Apa yang didapatkan, kullama hasol, apa yang didapatkan dari rezeki yang banyak itu, maka dia semangat untuk berinfak pada yang lainnya. Ketika mendapat rezeki berarti ada semangat untuk menginfakkan pada yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqum mimma razaqnakum. Hai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Ini surat Baqarah ayat 254. Jadi ketika kita mendapat rezeki, kita juga tidak bakhil, kita berupaya berbagi. Apalagi kalau dia menjadi pengusaha, maka dia punya karyawan, dan karyawan itu menjadi wasilah untuk mendapatkan rezeki, ya, dari Allah SWT, ya, melalui sebagai pekerja tadi ataupun juga seorang pengusaha tadi semangat berinfak, ya. Kemudian al ilmu minal arzak, ya, dan ilmu itu, ya, ilmu yang kita dapat yang termasuk dari rezeki juga, termasuk rezeki yang Allah berikan. Faman indahu ilmun fala budda min tablighi lil akhirin. Termasuk juga rizki adalah ilmu tadi termasuk rizki, maka barang siapa yang memiliki ilmu, maka dia seharusnya menyampaikan pada yang lain. Ya, berbagi juga kalau dapat memiliki ilmu. Tidak hanya harta yang dibagi, juga kalau mendapatkan ilmu. Abna itolabah merintolibat, luar biasa, ya. Kita mengambil pelajaran dari Ar-Razzaq tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian Al-Malik. Selanjutnya Al-Malik. Al-Malik itu adalah maha raja, maha menguasai, atau pemilik. Ta'rifuhu, definisinya, al-malik mustaqun min lafdi malaka bimakna al-quwah wa sultoh. Malik itu terambil dari kalimat malaka, yang maknanya adalah kekuatan dan kekuasaan. Itu. Fal milku bimakna sahibul amri wa sultoh ala ummah au bilad. Milik, kepemilikan juga bermakna sahibul amri, yang memiliki urusan, yang memiliki pemerintahan, yang memiliki perintah dan kekuasaan atas atas umat atau negara-negara atau negara. Warada lafdzul malik khamsa marrat fi Qur'anil Karim. Ternyata lafaz malik ini ada dalam Al-Qur'an atau disebutkan dalam Al-Qur'an ada 5 kali. 5 kali. Ba'duha qurina bilabdil haq, ya. Sebagiannya disertai atau didampingi dengan kalimat al-haq, bimana al-jazim wal kamil, yang maknanya adalah kepastian, kesempurnaan. Wa malikullah wa mulkullah ta'ala khalidun wa abadiyun wa kamil. Kekuasaan Allah, kepemilikan Allah ini adalah kekal dan abadi selamanya dan sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT, kalau Allah Ta'ala fata'alallahul malikul haq, ya. Maha tinggi Allah yang raja, penguasa, ya, yang sebenar-benarnya. Surah Toha ayat 114 dan surat Al-Mu'minun ayat 116. Abna itolabah abna itolibat. Qala Imam Ghazali rahimahullah, lafdzul malik yadullu ala anna Allah la yaftaqiru ila ayyi syai'in walakin kullu syai'in yaftaqiru ilaihi. Luar biasa bahwa Imam Ghazali berkata bahwa kalimat malik ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak butuh kepada yang lainnya, tidak butuh kepada siapa apapun, ya. Tidak butuh pada suatu apapun, tapi sesuatu apapun itu butuh kepadanya. Semua makhluknya akan butuh kepada Allah SWT. Fallahu ta'ala malikun aw sahibu kulli syai' wa mulkuhu ghairu mahdud. Maka Allah itu adalah maha penguasa, maha menguasai, maha memiliki, dan memiliki segalanya, dan kerajaannya, kekuasaannya itu tanpa batas. La yusalu amma yaf'alu wa huwal malikul haq. Tidak layak untuk ditanyakan apa yang ia perbuat, yang Allah perbuat, dan dialah Allah itu malikul haq, yaitu raja yang sebenar-benarnya, penguasa yang sebenar-benarnya. Kemudian selanjutnya ta'asi bisifati billahi bisifatil malik. Kemudian sebagaimana Rozak atau Al-Ghaffar, kita juga berupaya untuk menjadikan teladan dengan contoh dengan sifat Allah Al-Malik. Ambil pelajaran dari sini. Ma yamlikul insan mahdud.
Apa yang dimiliki manusia itu terbatas. Alal insani al-i'tirafu bi anna ma yamlikuhu mahdud. Atas manusia itu harus ada pengakuan bahwa apa yang dimilikinya itu terbatas. Sawa'un kana adaduhu au isti'maluhu. Baik secara jumlahnya maupun pemakaiannya. Ya. Jumlahnya apa yang dimiliki terbatas. Kemudian apa yang memakainya juga terbatas. Kita memiliki baju, suatu saat juga bajunya akan rusak. Kita memiliki kendaraan, suatu saat juga akan menjadi lama dan rusak. Wa in kana lahu saytara ala amilihi dhahirun falaysa lahu qudrah ala saytaratin batinan. Dan sesungguhnya kalau manusia itu memiliki penguasaan pada pekerja-pekerjanya, ya, pasukannya, pekerjanya secara dohir, itu maka tidak bukan berarti dia memiliki kekuasaan atau menguasai yang menguasai mereka secara batin. Bisa jadi seorang raja dia punya pasukan menguasai, atau seorang bos, direktur dia menguasai para karyawannya secara dohir bisa menguasai, tapi belum tentu, ya tidak mungkin, bisa juga ya tidak ada penguasaan terhadap hatinya juga. Yang kedua mujahadatun nafsi, yaitu berusaha atau berjihad terhadap hawa nafsu. Mujahadatun nafsi atau menguasai ya, jiwanya. Akbaru kaidinil insan wa nafsu. Tipu daya yang paling besar terhadap manusia adalah nafsu itu sendiri. Misalu dzalika adamun nasri fi ghazwati Uhud. Contohnya adalah ketika tidak mengalami atau tidak menang dalam perang Uhud. Bisa babil mail ilal ghanimah hatta dha'ufat al-quwwah wa intahat biazimatihim. Karena ada kecenderungan, karena mereka tertarik pada ghanimah, rampasan, sehingga kekuatan menjadi lemah dan berakhirlah dengan kekalahan umat Islam waktu itu. Wa idza kanu la yaghtaruna bidzalik wa yu'minuna bi annallaha malikul syai' sayahsuluna 'alal intisar biidznillah. Seandainya mereka tidak tertipu atas itu dan mengimani bahwa Allah adalah Maha menguasai atau memiliki segalanya, maka dia akan atau mereka akan mendapatkan kemenangan dengan izin Allah. Jadi kehilangan rasa bahwa Allah lah yang Maha memiliki segalanya, ya. Kemudian dia mengikuti kecenderungan hawa nafsunya untuk mendapatkan harta ghanimah tadi, disitulah ya, mereka mengalami ya kekalahan. Yang ketiga adalah asalis asyukru ala ni'amillahi ta'ala. Asyukru ala ni'amillahi azza wa jal. Mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Asyukru ala ni'amillah yadullu alal amal bimuqtada sifatil malik. Mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah itu menunjukkan beramal, ya, berbuat terhadap tuntutan sifat Allah al-Malik. Li'annal insan ya'tarifu bi anna ta'ala wal malikul haq. Sesungguhnya manusia mengakui bahwa Allah SWT adalah Maha memiliki yang sebenar-benarnya. Wa idza sa'a wa hasala rizqi syakarallahu ta'ala alaihi. Yakin bahwa Allah pemilik yang sebenarnya, maka ketika dia berusaha mendapatkan rizki, maka langsung bersyukur pada Allah SWT. Wa radiya bima hasala, dan ridho, rela dengan apa yang didapatkan, walau kana qalilan, meskipun hanya sedikit, karena pemiliknya hanya Allah SWT. Li'annahu ya'i bi anna Allahul malikul haq, karena dia sadar bahwa Allah adalah sebagai pemilik yang sebenarnya, sebagai penguasa yang sebenarnya. Abnai thalaba azakumullah, itulah ya dua sifat Allah, ya, asma Allah dan sifatnya, asma Allah husna, yaitu yang kita pelajari tadi adalah Ar-Razzaq, berikutnya adalah Al-Malik. Bisa juga terkait bahwa Al-Malik yang maha menguasai, yang memiliki, dialah yang juga pemberi rizki. Abnai thalaba bani thalibat, la'alla hadha dars yang fa'ukum jami'an, ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah
kita berupaya, ya, antum-antuna berupaya untuk mengamalkan ini, ya. Ketika meyakini Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, berarti kita bersyukur atas rizkinya. Kemudian juga ketika mendapat rizki, senang untuk berbagi, ya, sebagaimana Allah memberi rizki terhadap semua makhluknya. Kemudian juga ketika meyakini Allah Al-Malik, berarti kita yakin bahwa manusia itu semuanya memiliki kelemahan, hanya Allah lah yang memiliki kekuatan, ya. Kalau kita meyakini ada seorang yang zalim, ya, maka tidak akan lama suatu saat akan mendapatkan atau ya mendapatkan menemui ajalnya, dan Allah lah yang maha kekuasaannya yang terus kekal, ya, dan Allah lah yang memiliki kemenangan itu semua. Itu saja, ya. Intaha hadad daras, ya, atau intaha dzil fursah, ya, kesempatan ini. Mudah-mudahan antum bisa terus belajar, ya, mengkaji, ya. Tidak di sini saja, juga dikembangkan dengan menelaah berbagai informasi yang bermanfaat. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.